Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan seperti janji saya, kita akan update soal bagaimana keputusan MK akan diumumkan hari ini. Dan kita akan segera masuk, mungkin saya agak sedikit ketinggalan dengan beritanya, tapi kita akan segera untuk cari tahu seperti apa kesimpulan dan keputusan dari para hakim MK terkait dengan permohonan gugatan dari pihak yang kalah dan keluar-keluar curang ini. Kita akan segera untuk membahas videonya dan membahas siaran langsungnya. Let's go teman-teman ya. Pencalonan berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan, termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam masalah hukum pemilu dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan memengaruhi hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan azas dan prinsip-prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil survei oleh ahli serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, komprehensif. Sebentar lagi katanya ada yang bilang MK tidak netral. Memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Hasto siap-siap nangis. Dari hal demikian terhadap dalil pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. Bahwa selain itu, andai pun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden, pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh pemohon adalah bansos oleh Kementerian Sosial ataukah bansos kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis statistik menggunakan pendekatan ekonometrika yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara penaikan bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu. Terhadap hal tersebut, pihak terkait tidak memberikan tanggapan atau bantahan. Bahwa menurut Mahkamah, ekonometrika memang dapat difungsikan dalam ranah scientific evidence dalam persidangan. Walaupun bukan sebagai alat bukti utama, namun ekonometrika atau kajian-kajian teoritis lainnya dapat diposisikan sebagai instrumen ilmiah pendukung yang dapat menjembatani antara kekosongan atau ketiadaan bukti empiris dengan rasio atau kesadaran manusia, nalar publik, serta dengan keyakinan hakim maupun penegak hukum lainnya. Artinya, walaupun belum akan dipergunakan langsung saat ini, metode penarikan kesimpulan atau metode penggalian fakta empiris seperti survei dalam bidang psikologi maupun ekonometrika dalam bidang ekonomi, matematika, dan statistika
dapat dikembangkan dan dipertajam reliabilitas serta validitasnya, sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan. Sebagaimana metode kedokteran dan fisik. Ada yang komen, Imam Mahdi sama Jangkar kalau mau nangis aja, jangan ditahan gitu loh. Umumnya. Namun demikian, terhadap dalil pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Bahwa menurut Mahkamah, pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja, maupun rasa kecocokan tentunya bukan suatu pelanggaran hukum. Bahkan sistem kepemilihan kita mengakomodir kampanye sebagai tahapan resmi, wajib agar rakyat minimal dapat mengetahui siapa calon-calon yang dapat dipilihnya. Bahkan pada level yang ekstrim, kampanye sebagai sarana pengungkapan citra diri dapat menggapai di benak konstituen pemilih suatu titik kecintaan fanatisme kepada kandidat tertentu. Konsep kampanye atau pengenalan citra diri yang demikian secara faktual tidak melanggar hukum positif di Indonesia. Bahwa dalam pendekatan doktriner, terutama terkait dengan ilmu politik, terutama terkait psikologi massa, tidak dapat disangkal adanya kaitan korelasi positif antara dukungan endorsement terang-terangan maupun tertutup dari seorang public figure terhadap kontestan peserta pemilu. Korelasi ini antara lain menurut Mahkamah menjadi argumentasi hukum mengapa Undang-Undang Kepemiluan mengakomodir adanya tahapan kampanye serta keberadaan juru kampanye dalam pemilihan umum. Vide pasal 1 angka 35, pasal 167 ayat 4 huruf G, dan pasal 267 sampai dengan pasal 276 Undang-Undang Pemilu. Tidak lain karena juru kampanye menjadi figur yang diharapkan mampu menarik dukungan masyarakat dan mengalihkan dukungan tersebut kepada kontestan yang didukung sang juru kampanye. Ya. Sorry Bahwa akan tetapi dari alur logika hukum, konsep ancaman demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang untuk menurut hukum untuk dilakukan. Namun menurut Mahkamah, jika hal tersebut dilakukan, niscaya akan mengubah peta dan pola kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, bahkan mempengaruhi hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Hal yang menjadi telah tersebut adalah tindakan endorsement pemberian dukungan terang-terangan dari presiden petahana kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu in casu anak presiden petahana. Bahwa pemilu sebagai sebuah kontestasi demokratis pada dasarnya memang bukan suatu kompetisi yang sepenuhnya seimbang, extremely fair. Kompetisi dalam pemilu bersifat asimetris atau tidak berimbang, terutama ketika salah satu kontestan adalah petahana atau siapapun yang sebelumnya pernah menduduki jabatan publik. Bahwa selama masa jabatannya, seorang petahana pasti mempunyai track record tertentu yang diketahui, disimpan, lalu dipergunakan oleh rakyat pemilih sebagai bahan pertimbangan atau rasionalisasi pilihan mereka di bilik suara. Ya. Sesungguhnya track record jabatan seorang petahana merupakan salah satu wujud modal sosial bagi yang bersangkutan untuk memenangkan kontestasi berikutnya. Bahwa sementara kontestan non-petahana harus memulai dari titik nol untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat agar dipersepsikan oleh masyarakat sebagai calon yang layak untuk dipilih dalam pemungutan suara. Dalam konteks demikian, manakala seorang petahana yang mempunyai basis dukungan besar tidak mencalonkan diri pada pemilu berikutnya, maka pengalihan citra diri dari petahana bersangkutan kepada pasangan calon tertentu menjadi hal krusial yang dapat mengubah peta dan pola kontestasi, bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Bahwa hal demikian pada praktiknya sama seperti seorang juru kampanye yang melakukan tindakannya berusaha melekatkan citra diri sang juru kampanye kepada kandidat kontestan yang didukungnya, sehingga masyarakat penyuka
penggemar juru kampanye memberikan suaranya kepada kandidat yang didukung juru kampanye. Bahwa dari sisi hukum positif mengenai pemilu saat ini, pola komunikasi pemasaran juru kampanye yang melekatkan citra dirinya kepada kandidat atau pasangan calon tertentu bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Namun, endorsement atau perlekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili identitas negara, di mana seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi pemilih pasangan presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Bahwa kedudukan presiden di Indonesia sendiri menurut Mahkamah memang dilematis antara posisinya sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan hasil pemilihan umum, sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara, sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik antara lain mewujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon atau kandidat tertentu. Bahwa menurut Mahkamah mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan yang bagi yang salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan posisi kondisi Pilpres tahun 2024 ini, inkasu petahana kepala daerah merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia. Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis, ataupun fatsun sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah berlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta hukum serta indikasi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukan tindakan terkait dengan ketidaknetralan presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi pihak terkait. Sekali lagi karena tolak ukur ataupun parameter ketidaknetralan presiden dalam pemilu termasuk wilayah etik belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya di level undang-undang. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Vide pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terlepas dari anutan asas legalitas demikian, Mahkamah menegaskan perlu perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E ayat 1 AKUO dengan tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang mengenai kepemiluan. Sebagaimana telah tersinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya, termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemilu yang memenuhi azas jujur dan adil. Bahwa setelah Mahkamah mencermati fakta hukum mengenai latar belakang program Bansos yang merupakan dalam persidangan terutama dari dalil permohonan, pemohon serta keterangan menteri-menteri yang dipanggil Mahkamah, Mahkamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi presiden dan dampak kunjungan dan pembagian Bansos terhadap fairness pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Setidaknya, dari keterangan lisan 4 menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh presiden dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tindakan presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih.
Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu, perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditenggarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu. Bahwa klaim bahwa bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena sebagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain atau menurut keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional presiden, bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh rakyat Indonesia. Sementara presiden sebagai kepala pemerintahan adalah orang yang dipercaya masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun keseluruhan kekayaan negara yang tidak tercatat dalam APBN. Bahwa akan tetapi apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum, maka mengkhawatirkan praktik demikian akan menjadi presiden lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam penghelatan pilkada kelak. Bahwa pemberian dukungan dari seseorang kepada keluarganya inkasu dukungan politik adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh setidaknya pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, hak tersebut termasuk hak asasi manusia yang dikurangi dengan undang-undang. Dalam situasi tertentu, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pembatasan justru agar kebebasan pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak membentur, merugikan, atau menjadi sumber nestapa bagi pemenuhan hak konstitusional orang lain. PD pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berpijak dari hal demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 membatasi pemenuhan hak asasi manusia bukan dalam arti Undang-Undang Dasar 1945 bersikap sewenang-wenang, melainkan justru demi mencegah munculnya situasi kebebasan yang paradoksial, yaitu situasi manakala pemenuhan hak seseorang ternyata menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan norma yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan atau pengkaitan antara program pemerintah atau negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya, merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang VD antara lain pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang norma hukum demikian perlu segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya termasuk pemilihan kepala daerah. Bahwa di sisi lain sebagai bentuk antisipasi serta sinergitas antara lembaga negara terutama dengan lembaga negara pembentuk undang-undang yang sama-sama berkewajiban menjaga kualitas sistem demokrasi serta didorong oleh kewajiban khusus Mahkamah menegakkan keadilan konstitusional, maka dalam rangka perbaikan ke depan, manakala perangkat atau norma hukum demikian belum terbentuk sehingga perhelatan pemilu berikutnya, Mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri, memeriksa, mengadili, serta memutus pendakwaan atau pemanfaatan pemerintah atau negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon terkait dengan adanya bansos yang berkolerasi dengan perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implementasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana termaksud ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 dan nomor 67 tahun 2021 yang seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM, penasaran bagaimana dalam paragraf 3 reaksi respon penerimaan dari Ganjar ataupun Anies untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah mereka akan menyebutkan nilai
lebih dalam proses Ketua MK lagi curang dan sebagainya. Tidak berarti lantas menegasikan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain di luar mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu, PD pasal 460 ayat 1, Jungto pasal 463 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan bahwa Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan azas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan pelanggaran administrasi dan proses pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara. Sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara seksama cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan atau rekomendasi sesuai dengan azas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan. Termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dan hak kewenangan yang dimiliki. Melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR yaitu 5 tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah Agung yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum. Oke teman-teman, dari kesimpulan yang kita sama-sama dengar tadi, bagaimana itu MK sudah mengarah-arah kepada keputusan untuk menolak gugatan dari 01 dan 03 karena dari uraian-uraian yang disampaikan tadi itu menunjukkan bahwa MK tidak menemukan adanya bukti yang konkret adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden seperti yang mereka tuduhkan, adanya masyarakat yang diarahkan dengan bansos dari pemerintah itu tidak ditemukan oleh MK, jelas-jelas pasti ditolak ya. Hanya uraian saja yang dibaca panjang lebar agar supaya mereka bisa mengerti semuanya dan semoga tidak nangis ya mereka. Oke, itu adalah sebuah kabar gembira bagi kita semua dan kalian bisa melihat komentar-komentar netizen kalah, nangis. Orang nyaman hidup makmur di NKRI dan sebagainya ya. Jadi ya selamat buat kita semua para pendukung Prabowo Gibran. Ternyata sekeras apapun mereka untuk mengintimidasi tetap nggak akan bisa ya teman-teman ya. Saya pamit dulu, nanti kita akan bahas kelengkapan dan endingnya itu di video selanjutnya. Saya pamit, God bless.